Bangsa yang besar adalah bangsa yang paling cepat dan tanggap akan aksi sosial dan kemanusiaan. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa memerlukan pertolongan. Banyaknya organisasi sosial, Palang Merah Indonesia hadir sebagai organisasi sosial kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu meringankan penderitaan korban. Penyelenggaraan Kepalang Merahan dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, antara lain kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kesatuan, kesukarelaan, kemandirian, dan kesemestaan. Tersebar di 34 provinsi, 408 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, salah satunya adalah kota Surakarta. PMI Kota Surakarta merupakan salah satu dari 5 PMI pelopor yang berdiri sejak tahun 1946. 76 tahun bukanlah waktu yang singkat dalam menjalani setiap hikmah dan pengabdiannya kepada masyarakat Kota Surakarta. Dalam melaksanakan tugasnya, PMI Kota Surakarta mengutamakan pelayanan donor darah, kesiapsiagaan bantuan, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta pelatihan pertolongan pertama untuk para relawan. Sedangkan fungsi utamanya adalah untuk membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan. Untuk itu, PMI Kota Surakarta memiliki beberapa unit pelayanan, antara lain unit donor darah dan unit markas. Yang pertama adalah unit donor darah. Unit ini memfasilitasi pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan donor darah dan permintaan darah. Dengan menerapkan sistem quality control untuk produksi darah, unit donor darah PMI Kota Surakarta telah mendapatkan sertifikat Good Manufacturing Practice atau GMP dari Badan POM Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan akan kualitas dan keamanan darah yang diberikan untuk pasien. Unit donor darah PMI Kota Surakarta selalu berkomitmen untuk menyiapkan kebutuhan darah di masyarakat. Keberhasilan UDD PMI Kota Surakarta menyiapkan darah ini tidak lepas dari dukungan masyarakat yang mendonorkan darahnya, baik di dalam gedung maupun kegiatan donor darah di luar gedung atau mobile unit. Kegiatan donor darah di luar gedung atau mobile unit ini diadakan untuk memudahkan masyarakat mendonorkan darahnya, di mana masyarakat bisa mengundang PMI untuk mengadakan donor darah di lingkungan tempat tinggalnya, di masjid, gereja, instansi, maupun di kegiatan atau event yang ada di tempat umum. Untuk memberikan penghargaan kepada pendonor darah sukarela, unit donor darah PMI Kota Surakarta memberikan piagam penghargaan untuk donor 10 kali, 25 kali, 50, 75, dan 100 kali. Souvenir donor sampai dengan pembebasan biaya apabila pendonor lebih dari 10 kali ada yang membutuhkannya. Pelayanan unit donor darah PMI Kota Surakarta terus ditingkatkan dengan pembaruan peralatan dan pengembangan pelayanan seperti pelayanan donor darah aferesis, di mana bisa dihasilkan komponen darah secara langsung melalui alat yang dinamakan aferesis. Selain itu, terdapat juga pelayanan terapi plasma exchange atau TPE sebagai terapi pengganti plasma yang digunakan untuk pasien yang mempunyai ketidaknormalan pada komponen plasma darah karena adanya toksik atau racun, lemak darah, dan sebagainya. Dalam masa pandemi COVID saat ini, UDD PMI Kota Surakarta juga menyiapkan pelayanan plasma konvalesen untuk terapi bagi pasien COVID-19. Meskipun penyiapan plasma konvalesen tidak semudah menyiapkan darah biasa, UDD PMI Kota Surakarta tetap berusaha memenuhi permintaan plasma konvalesen dengan melakukan jemput bola ke penyintas di berbagai daerah dan melakukan screening plasma konvalesen on the spot, sehingga kebutuhan plasma konvalesen untuk pasien COVID bisa terpenuhi. Yang kedua adalah unit markas. Adalah perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas Kepalang Merahan secara teknis operasional berdasarkan kebijakan dan keputusan pengurus. Untuk itu, tugas utama di unit markas ada 4, yakni pelayanan sosial kemanusiaan, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, dan pengembangan sumber daya.
dan sosial kemanusiaan PMI Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan nama PMI Peduli memiliki program yang pertama adalah Dompet Kemanusiaan. Kedua adalah Peduli Difabel. Kemudian ada Gria PMI dan Gria Bahagia untuk menyediakan rumah bagi mereka yang mengidap gangguan jiwa dan lansia terlantar serta bedah rumah. Pelayanan kesehatan di PMI Kota Surakarta berupa klinik Pratama, klinik cuci darah atau hemodialisis, bekerja sama dengan Lions Club Solo Bengawan, serta ambulan gratis 24 jam. Penanggulangan bencana yang sering dikenal dengan nama Satgana, yang berperan menolong masyarakat sebelum, selama, dan setelah tertimpa bencana. Walaupun dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, Satgana telah banyak berkiprah dalam penanggulangan bencana, baik dalam skala regional maupun skala nasional. Bagian pengembangan sumber daya bertugas melaksanakan pelatihan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia, baik dalam internal PMI maupun masyarakat. Program yang termasuk dalam pengembangan sumber daya yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan, Humanity Trip, dan Pertolongan Pertama Gawat Darurat atau PPGD. Selain unit donor darah, juga melahirkan pelayanan di bidang pendidikan, yaitu Politeknik Akbara Surakarta, sebagai terobosan program dari pengurus PMI Kota Surakarta. Media sosial yang lebih informatif dalam memberikan informasi yang aktual terkait kegiatan PMI akan lebih interaktif dalam berinteraksi dengan pendonor maupun masyarakat di era teknologi ini. Berbagai pelayanan tersebut sebagai aktualisasi dari visi misi Palang Merah Indonesia. Segala pencapaian yang telah dilakukan semata-mata bukan usaha dari PMI Kota Surakarta saja, melainkan tidak lepas dari adanya dukungan mitra dan masyarakat. Untuk itu, mari dan bersama ulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kemanusiaan yang nyata adalah saat kita bisa saling menolong dan berbagi kasih kepada sesama. PMI Kota Surakarta berkomitmen untuk melakukan yang terbaik dalam menolong sesama, disertai niat ikhlas dan mulia untuk mengabdi pada Kota Surakarta dan bangsa. Profesional, berintegritas, dan bergerak bersama masyarakat.